Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Jagangjin muncul dengan petir biru di sekujur tubuhnya. Dia baru saja mempelajari teknik rahasia milik Yohwa. Dia berdiri di dalam genangan air yang sangat gelap, sendiri tidak tahu di mana dirinya. Dia bertanya-tanya di mana dirinya. Lalu dia menoleh dan semakin penasaran dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat ratusan pasukan berwarna biru. Melihat itu membuat Jagangjin sangat terkejut karena ratusan pasukan itu terlihat sangat besar, seperti raksasa. Melihat hal itu, dia menyilangkan tangannya. Lalu terdengar suara yang berkata, "Kemana semuanya berkumpul dan di mana semua energi berkumpul?" Di bawah pimpinan barisan depan. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut, tapi dia hanya bisa terdiam dan suara itu melanjutkan, mengikuti seorang yang membawa kapak, mengibarkan bendera naga di langit dan lonceng yang berbunyi dengan raja yang duduk di tandunya. Semuanya berkumpul di ruang 7 harta giok, di mana raja mengadakan perjamuan. Jagangjin melihat ke arah raja itu dan suara melanjutkan, "Mungkin suatu hal tidak terlihat jelas di depan sana. Jika kamu terus mengikutinya, maka kamu akan menemukan kebenaran yang kamu cari. Dan hanya mereka yang sudah menemukan kebenaran itu yang bisa masuk ke dalam ruang 7 harta giok." Mendengar itu membuat Jagangjin bergumam berkata, "Aku akan menemukan kebenaran yang aku cari-cari." Lalu dia dikejutkan oleh sesuatu yang dilihatnya. Dia melihat lingkaran bulat berwarna biru. Melihat itu membuatnya bertanya, "Apa itu?" Lalu sembari mengambilnya, dia melanjutkan, "Aku bisa merasakan jumlah energi internal yang luar biasa dari ini." Dan tiba-tiba bola itu meledak, memancarkan cahaya yang sangat terang. Membuat Jagangjin terkejut bertanya, "Apa itu?" Lalu suara sebelumnya melanjutkan berkata, "Ini adalah keputusan dari energi internal murni yang telah menjadi bagian dari dirimu. Aku bertanya padamu, di mana kamu diperintahkan untuk berkumpul?" Mendengar itu Jagangjin hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Tempat perjamuan di 7 harta giok, 3 letak dantian dalam diri seseorang, dantian atas di kepala, dantian tengah di dada, dan dantian bawah berada di bawah pusar. Dari ketiganya yang menghubungkan manusia dan alam semesta, dantian atas, titik akupresur Baihui." Mendengar itu suara sebelumnya berkata, "Sayangnya kamu salah. Ruang 7 harta giok adalah tempat di mana raja mengadakan perjamuan, bukan di mana dia tinggal." Mendengar itu Jagangjin bergumam berkata, "Kalau begitu berarti posisi yang lebih rendah, dantian tengah." Renungkan dalam hati, "Aku akan menuntun energi." Dia memegang cahaya bulat di tangannya, lalu menaruh cahaya itu di dadanya, sembari bergumam berkata, "Di sana." Setelah Jagangjin melakukan hal itu, ledakan yang besar terjadi, menyipratkan air-air ke udara, dan setelah itu Jagangjin terjatuh di atas genangan air, dan suara melanjutkan berkata, "Racun sudah dibuat dalam dirimu, dan jika racun yang menumpuk dalam tubuhmu dihancurkan, maka aliran energi internal yang dapat kamu kumpulkan sampai pergelangan kaki akan membanjiri dirimu seperti ombak yang besar." Mendengar itu Jagangjin mulai terbangun, lalu suara itu melanjutkan, "Benar, itu adalah kekuatan terbaik dan terkuat yang bisa aku, Yohwa, berikan padamu." Itu adalah suara Yohwa. Mendengar itu membuat Jagangjin membelalakkan matanya. Lalu Jagangjin berkata, "Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art." Petir-petir berwarna biru keluar dari tubuhnya. Bahkan matanya menjadi bercahaya biru, menatap tajam musuhnya. Aura yang keluar dari tubuh Jagangjin semakin membesar dan membeludak. Melihat hal itu membuat Miyawol terkejut, menatap ke arah Jagangjin. Bahkan Ujang juga begitu. Dia melihat Jagangjin, lalu menyebut nama Jagangjin dengan pelan. Lalu Miyawol berkata, "Aku terkejut. Aku rasa kau masih memiliki
memiliki sesuatu yang kau sembunyikan, tapi kau terlambat untuk melakukan sesuatu dengan tubuhmu itu. Itu hanya akan membuatmu menderita, bahkan mati dengan cara yang menyedihkan. Mendengar itu membuat Jagangjin bergumam berkata, aneh sekali, rasa sakit yang seakan membunuhku berkurang. Energi yang menyegarkan dan bercahaya menggantikan rasa sakit itu. Dia melihat ke arah tangannya, lalu menggenggamkan tangannya dan melanjutkan gumamannya. Dengan kekuatan ini, Jagangjin mengeluarkan jarum di tangannya. Melihat itu, Myeol melesat maju sembari berteriak berkata, bukankah kau sudah tahu itu tidak akan berhasil? Matilah dengan tenang. Merespon itu, Jagangjin dengan santai berkata, itu akan berhasil. Dia bersiap melemparkan jarum yang dipegangnya, lalu melemparkan jarum itu dengan kekuatan barunya, membuat jarum itu melesat dengan sangat cepat ke arah Myeol, bahkan membuat Myeol terkejut dengan lesatan jarum itu. Myeol hanya bisa membelalakkan matanya, lalu dia berhenti berlari dan bersiap menahan serangan Jagangjin dengan pedangnya. Tapi sayangnya, jarum yang dilemparkan oleh Jagangjin melesat sangat cepat, memotong udara terbang ke arah Myeol. Melihat itu, Myeol mengangkat pedangnya, tapi dia terlambat. Jarum Jagangjin sudah melesat melewati pedang Myeol menancap ke mata Myeol, membuat Myeol terkejut, hanya terdiam membelalakkan sisa matanya. Bahkan kenyataannya lebih parah dari itu. Jarum yang dilemparkan oleh Jagangjin bukan hanya melesat dengan cepat, tapi itu menembus pedang Myeol. Melihat itu membuat Myeol berteriak, terlihat kesakitan sekaligus terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia berteriak berkata, mataku. Dia meneriakkan kata itu berulang-ulang kali. Sembari memegang matanya, dia melanjutkan teriakannya berkata, beraninya kau melakukan ini kepada mataku. Aku akan membunuhmu. Myeol terlihat sangat marah dan orang-orang yang masih hidup mendengar teriakan Myeol terkejut menoleh ke arah Myeol. Myeol melanjutkan teriakannya berkata, aku akan memusnahkan sumber kejahatan sendiri. Mendengar itu, Ujang yang baru saja bangun melirik ke arah Myeol dan Jagangjin berdiri gagah di depan Myeol berkata, tidak, ini adalah kekalahanmu. Racun ular pemurni darah ada di dalam jarum itu. Jika racunnya sudah masuk ke dalam tubuhmu, bahkan darah dari master bela diri akan mendidih dan mati. Itu yang bisa kukatakan. Mendengar itu, Myeol berteriak bertanya, kau mencoba menakut-nakutiku. Merespon itu, Jagangjin dengan santai berkata, tidak, itu saja. Lalu Jagangjin terdiam menatap ke arah Myeol. Lalu terdengar teriakan berkata, selamatkan saudara-saudara kita. Mendengar itu membuat Myeol menoleh. Kepalanya penuh dengan tanya. Itu adalah pasukan bantuan dari aliansi perkumpulan rahasia. Melihat banyaknya orang yang baru saja datang, membuat kelompok yang dibawa oleh Myeol terkejut dan pasukan bantuan berteriak berkata, jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Sedangkan pasukan Myeol berteriak bertanya, dari mana mereka datang? Tapi sebelum mendapatkan jawaban, mereka semua ditebas satu persatu, membuat mereka kehilangan kesadaran bergiliran, satu demi satu. Lalu seseorang menghampiri Yohwa dan bertanya, tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Mendengar suara itu, Yohwa menoleh dan berkata, kamu. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, orang yang mendekatinya berkata, saya Wunyo, pemimpin pasukan kelima dari Sanchi. Saya mendapatkan pesan dari Pyeonbok kalau tempat ini sedang dalam bahaya. Dia mengatupkan tangannya dan melanjutkan, dan kami kemari untuk membantu meskipun tidak begitu kuat. Selain mereka yang berada di bawah, kelompok perkumpulan rahasia lain di sekitarnya juga datang untuk membantu. Melihat bantuan datang, Bok tersenyum berkata, jaraknya sangat dekat. Sedangkan Myeol terlihat terkejut sekaligus kesal. Melihat pasukan bantuan perkumpulan rahasia datang, dia hanya bisa mengeratkan giginya. Lalu dia dikejutkan oleh suara Jagangjin yang berkata, arusnya sudah berubah. Mendengar itu membuatnya semakin kesal, hanya bisa mengeratkan giginya, mengerang dan bergumam, haruskah ku bantai sisanya sesuai instingku atau melarikan diri dan bertarung lain kali? Lalu tiba-tiba dia berteriak sangat kuat sembari mendongak ke langit, membuat Jagangjin yang
ada di depannya terkejut dan setelah dia berteriak, dia melesat sangat cepat ke arah Jagangjin. Melihat itu, Jagangjin memasang kuda-kuda sembari menyiapkan 6 jarum beracun di tangannya. Tapi Myeol malah melompatinya, mencoba melarikan diri dan sembari meninggalkan Jagangjin, dia menoleh berteriak berkata, "Venom Dragon, aku akan mengingatmu. Tunggu dan lihat saja nanti. Suatu hari nanti, aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri." Dan setelah mengatakan itu, Myeol menghilang dari atap rumah, meninggalkan Jagangjin dalam diam. Lalu seseorang memanggil Jagangjin, "Venom Dragon, kau berhasil." Itu adalah petapa Ujang. Dia terlihat lemas duduk di lantai, memejamkan salah satu matanya dengan pakaian yang lusuh. Melihat petapa Ujang, Jagangjin memanggilnya dan bertanya, "Kenapa kau tidak melarikan diri?" Menjawab itu, Ujang berkata, "Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tubuhku bergerak sendiri. Pertarungannya sudah berakhir." Tapi menjawab itu sembari mengeluarkan petir di mata dan tangannya, Jagangjin berkata, "Belum selesai." Tapi dia mengeluarkan petir dari sekujur tubuhnya dan melanjutkan, "Tidak akan lama lagi itu berakhir." Dia berjalan ke arah pasukan yang masih tersisa. Lalu asap-asap terlihat berterbangan dan senjata-senjata terlihat berjatuhan. Juga terdengar suara yang berkata, "Kami menyerah. Tolong lepaskan kami." Semua musuh sudah berlutut di depan Jagangjin. Salah satunya berkata, "Kami hanya menjalankan perintah aliansi. Tolong ampuni kami." Merespon itu, salah satu pria dari perkumpulan rahasia berkata, "Sekarang kalian memohon ampun dan berharap kami memaafkan kalian." Lalu pria itu mengangkat pedangnya dan berkata, "Kami akan membunuh kalian semua." Tapi sebelum dia menebaskan pedangnya, Yahwa datang meminta pria itu untuk berhenti. Mendengar suara Yahwa, semua orang menoleh menyapanya tuannya. Lalu Yahwa yang dibopong berkata, "Sudah cukup pertumpahan darah hari ini. Di antara mereka, aku yakin ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi mempercayai perkataan aliansi dan pergi berperang di sini. Menjadi bodoh bukanlah hal yang salah, karena kita juga pernah bodoh seperti mereka. Tapi bukan berarti mereka bisa benar-benar bebas atas kesalahan yang mereka lakukan. Untuk seseorang yang melakukan pembunuhan, mereka seharusnya membayar kesalahan mereka." Mendengar itu, bawahannya setuju berkata, "Sesuai perintah Anda, tuanku." Sedangkan di tempat Jagangjin, Jagangjin yang kelelahan terlihat sedang beristirahat terengah-engah. Lalu Yahwa mendatanginya dan berkata, "Aku belum berterima kasih padamu, Venom Dragon." Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Lalu Yahwa melanjutkan, "Karena kamu sudah bertarung melawan sentuhan lembut Buddha dan memberi kita waktu untuk bertahan hidup, aku tidak pernah mengira kalau perkumpulan rahasia akan membutuhkan bantuanmu." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuanmu." Merespon itu, Yahwa berkata, "Itu upaya terakhirku, tapi aku senang itu bisa membantu." Menjawab itu, Jagangjin berkata, "Itu adalah tindakan yang menyelamatkan kita semua." Tapi Jagangjin menundukkan kepalanya dan mengingat orang-orang yang mati berkata, "Karena aku menempatkan tujuanku sebagai prioritas dan ragu-ragu, aku tidak bisa melindungi siapapun." Mendengar itu, Yahwa menghela nafas berkata, "Itu bukan salahmu. Aku, begitu juga yang lain, memutuskan untuk menjalani hidup. Selama kita ada di perkumpulan rahasia, kita harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Tapi terpisah dari keputusan kami, kamu melakukan hal yang benar. Lihat orang-orang di sana. Mereka berhasil hidup karena hal yang sudah kamu lakukan. Meskipun masih merasakan rasa sakit karena kehilangan, aku harap kamu bisa sedikit bangga karena berhasil melindungi orang-orang yang masih hidup." Mendengar itu, Jagangjin yang menundukkan kepalanya hanya terdiam. Dia mengingat orang-orang yang ada di dalam gua sebelumnya. Dia bergumam, "Aku bisa bertahan hidup berkat pengorbanan orang lain, dan aku bisa bangkit lagi karena bantuan mereka. Mereka juga bagian dari jalan balas dendam yang aku tempuh. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka adalah orang-orang yang mati selama perjalanan dendamku. Jika hidup untuk hidup adalah cara bagaimana hewan menjalani kehidupan, maka hidup demi balas dendam juga termasuk cara bagaimana
bagaimana hewan bisa hidup. Dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan, aku tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga bagiku lagi. Matanya tiba-tiba menyorot tajam. Dia melanjutkan, aku akan melindungi orang-orang ini sekarang dan juga memenuhi balas dendamku. Aku akan membuat itu terjadi. Lalu seseorang yang memanggilnya membuatnya berhenti melamun. Orang itu bertanya, apakah kamu sudah menemukannya? Itu adalah Ujang. Dia melanjutkan, alasanmu datang kemari. Mendengar itu, Jegangjin hanya terdiam, lalu berkata, iya, aku kira aku sudah menemukannya. Lalu beberapa saat kemudian, suara seseorang terdengar berkata, aku yakin mereka tidak akan berhenti hanya dengan serangan seperti sekarang. Aku yakin mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk pulih dan akan membawa lebih banyak orang lagi. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini sebelum musuh datang. Merespon itu, Yahua berkata, terima kasih sudah membantu. Mendengar itu, pemimpin pasukan yang membantu berkata, bukan masalah besar. Maafkan kami tidak bisa memberikan lebih banyak bantuan. Mendengar itu, Yahua tersenyum berkata, kalian juga memiliki hal yang ingin kalian lindungi. Kalian boleh kembali dan melakukan hal yang ingin kalian lakukan. Mendengar itu, pasukan yang datang membantu memberi hormat dan berkata, sesuai perintah Anda tuanku. Lalu mereka semua pergi meninggalkan Yahua. Dan Yahua berkata, kami harus pergi melewati rute Qinghai dan memilih tempat kemana kita harus pergi dari sana. Dia menoleh ke arah orang-orang yang tersisa. Dia melanjutkan, saat kita pergi dari Sadong, akan ada banyak musuh dari segala penjuru. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi tiba-tiba, kepala Yahua pusing. Dia hampir terjatuh. Melihat itu, orang-orang memanggilnya cemas dan seseorang menangkap bahunya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Itu adalah Jagangjin. Setelah menangkap Yahua, dia berkata, aku akan pergi bersama kalian. Mendengar itu, Bok bertanya, apa? Kenapa? Aku kira perkumpulan rahasia bukan tempat yang pantas untukmu. Mendengar itu, Jagangjin berkata, aku tidak pernah bilang begitu. Lalu tiba-tiba Soso berlari memeluk Jagangjin dan Yahua, membuat Jagangjin dan Yahua terkejut tapi hanya terdiam. Sedangkan Buk memasang wajah yang aneh dan Ujang juga terlihat terkejut. Melihat Soso, Yahua menghela nafas tapi tersenyum. Lalu Yahua berkata, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Dan keesokan paginya, di tempat perkumpulan rahasia, seseorang berteriak memaki berkata, sialan, bukannya kau bilang kita mengerahkan sentuhan Buddha dan aliansi Murim Sichuan ke tempat ini, tapi belum berhasil membunuh Yahua dengan mudah. Lalu untuk apa semua ini? Pria itu berbicara kepada Mangryo. Dia dan Mangryo datang membawa banyak pasukan. Pria itu berteriak sekali lagi berkata, bukan hanya kami yang tidak melihat Yahua, kami bahkan tidak melihat seorang pun dari Sekte Evil. Merespon itu, Mangryo dengan santai sembari menggendong tangannya berkata, itulah sebabnya kita perlu memastikan mereka dari Gunung Lohan. Mendengar itu membuat pria sebelumnya terlihat marah. Lalu sembari melihat pasukan yang diikat di sebuah pohon, Mangryo berkata, mari kita lihat ada berapa yang masih hidup. Lalu Mangryo bertanya, jadi apa yang terjadi di sini? Menjawab itu, salah satu orang yang diikat di pohon berkata, awalnya kami berhasil memojokkan Sekte Evil. Biarawan Sekte Emei mengalahkan wanita itu dan kemenangan sudah di depan mata. Lalu Venom Dragon yang seharusnya dalam perjalanan menuju Sichuan tiba-tiba kembali dan mengacaukan semuanya. Mendengar itu membuat Mangryo terkejut. Lalu pria itu melanjutkan, biarawan Sekte Emei mundur karena dia kalah bertarung dengan Venom Dragon. Bala bantuan Sekte Evil datang dan menambah jumlah mereka. Jika wanita itu bukan seorang yang murah hati, mungkin kami sudah mati. Mendengar itu membuat orang yang datang bersama Mangryo marah. Dia berteriak berkata, Venom Dragon melawan sentuhan lembut Buddha. Apakah maksud kalian? Kalian kehilangan jejak mereka semua. Menjawab itu pria yang diikat berkata, benar. Mendengar itu membuat pria itu semakin marah berteriak memaki. Lalu berkata, bagaimana bisa aku bertemu kakakku kalau keadaannya seperti ini? Mendengar itu tiba-tiba Mangryo yang menahan tawa terbatuk. Mendengar itu pria itu menoleh ke arah Mangryo lalu bertanya, apakah itu menyenangkan? Mendengar itu Mangryo mengulurkan tangannya
matanya, lalu berkata, tentu saja tidak. Aku minta maaf. Aku sudah lama belajar seni bela diri. Jadi tertawa tanpa alasan seperti ini dari waktu ke waktu. Setelah mengatakan itu, Mangryo yang sangat terlihat sedang menahan tawanya bergumam. Aku rasa dia sudah banyak berubah. Sudah bisa mengalahkan seorang yang terkenal seperti sentuhan lembut Buddha. Melihat Mangryo yang menahan tawa, membuat pria di sampingnya terlihat kesal tapi hanya diam. Dan Mangryo melanjutkan gumamannya. Akhirnya, ada kabar baik, tapi yang lebih membuatku bahagia adalah dia kembali untuk melindungi sekte Evil. Tipe hati orang kaya yang mengosongkan rumahnya dan pergi. Benar-benar berbeda dari seorang pengemis yang mengosongkan rumahnya dan pergi. Yang berbeda adalah rasa khawatir mereka. Karena dulu, hati seseorang kosong dan tumbuh rasa gelisah terus-menerus karena ingin melindungi yang sudah tumbuh. Dan sekarang, selama dia tumbuh lebih melekat dengan mereka, kegelisahan itu tumbuh bahkan menjadi obsesi. Mangryo menggenggamkan tangannya, lalu melanjutkan, obsesi itu menjadi derita, dan derita itu membuat keretakan, dan akhirnya jadi kelemahan yang akan menghancurkan seseorang. Hidup yang penuh pertumpahan darah. Itulah akhirnya. Mangryo terlihat sangat gembira, dan jauh di sebelah Mangryo terlihat Silent Dragon memperhatikan Mangryo dalam diam. Dia hanya menyilakan tangannya, menatap ke arah Mangryo. Tapi tiba-tiba, dia dibuat terkejut oleh suara yang berkata, penasehat ortodok aliansi Murim Mangryo. Mendengar itu membuat Silent Dragon menoleh. Dua orang menggunakan jubah dan caping datang, dan salah satunya berkata, Anda harus ikut kami. Mendengar itu, Mangryo hanya menoleh penuh dengan tanya di kepalanya. Sedangkan orang yang datang bersama Mangryo bertanya, siapa kalian? Tunjukkan identitas kalian. Menjawab itu, salah satu orang dengan caping berkata, kami dari Klantang. Mereka berdua adalah orang yang bertemu Jagangjin sebelumnya. Mendengar Klantang, Mangryo menoleh dan berkata, tapi seperti yang kalian lihat, aku ada urusan di sini. Mendengar itu, Tangharan berkata sesuatu yang tidak dimengerti semua orang kecuali Mangryo. Itu membuat Mangryo terkejut. Lalu orang yang datang bersama Mangryo bertanya, apakah itu transmisi suara? Tapi tanpa menjawab pria itu, Mangryo berjalan ke arah Tangharan. Melihat Mangryo yang mendekati mereka, orang yang datang bersamanya bertanya, penasehat Mangryo. Merespon itu, Mangryo hanya meminta maaf, lalu menoleh, tersenyum dan berkata, sepertinya aku ada urusan penting yang harus kuhadiri di Klantang. Aku serahkan tempat ini kepadamu. Setelah mengatakan itu, Mangryo dan dua orang yang datang dari Klantang pergi dengan cepat. Melihat itu, membuat orang yang ditinggalkan Mangryo berteriak berkata, tunggu sebentar, penasehat Mang. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangryo sudah menghilang. Membuat pria itu bertanya, apa yang dia pikirkan? Sedangkan Silent Dragon hanya menatap dalam diam. Dan saat dalam perjalanan, Mangryo tersenyum berkata, aku memang berpikir bahwa akhirnya waktu itu akan datang. Tapi aku tidak menyangka hari ini akan terjadi. Dia berdeham, lalu tersenyum dan bertanya, apa yang mereka inginkan dariku?